Kenali itu Ali. Saya asal dari Indonesia. Kebetulan saya adalah seorang pelukis. Saya menggeluti dunia lukis sejak tahun 1996 ya. Kurang lebih ya 20 tahun lebih ya. Terus saya berdomisili di Jakarta. Kalau untuk aliran lukisan, saya sendiri sih nggak pernah mengklaim untuk aliran saya apa, tapi paling nggak dari beberapa penulis dan kurator mengatakan ya saya lebih beraliran kontemporer seperti itu. Kalau awal ceritanya emang hobi melukis itu dari sejak kecil saya ya. Bisa menggambar itu suka, dan keluarga saya kebetulan juga pencinta seni semua. Cuman beliau-beliau itu adalah seni peran seperti pemain ketoprak, janger dan lain-lainnya. Cuman yang seni rupa saya sendiri. Mungkin bisa juga dikatakan ada darah seni ya. Ibu saya juga adalah seorang pembatik. Dulu itu pembatik. Jadi cuman karena di kampung tinggalnya jadi kurang berkembang. Akhirnya saya coba ke Jakarta untuk menekuni lebih pastinya untuk melukis. Saya otodidak, saya nggak pernah, cuman saya belajar sendiri sambil saya berburu ke beberapa seniman. Di antaranya ya mereka orang-orang akademisi yang membimbing saya. Akhirnya saya beranikan diri untuk tetap terus berkesenian melukis itu. Biasanya saya lihat kita nggak lepas ya dari ketertarikan dengan seniman lain, terinspirasi dari rupa-rupa lain mungkin Indonesia ataupun luar negeri. Banyak lihat tamu datang ke pameran, ngobrol dengan teman itu menimbulkan inspirasi saya untuk menjadi sesuatu karya. Akhirnya saya tarik dari sudut pandang yang lain, saya tarik lagi saya visualkan ke sebuah karya yang seperti saat ini. Tidak sama sekali. Kalau saya pemikiran tidak. Saya sangat terinspirasi oleh yang Picasso ya. Kalau saya panggil boleh lah yang Picasso. Bahwa kenyamanan itu akan menghancurkan kreativitas seniman. Makanya bahwa seniman itu harus dituntut untuk berubah. Harus berubah, harus mencari terus. Kalau kita hanya mengulang, ini pengalaman saya pribadi. Saya beberapa kali lukisan saya itu nggak gagal. Saya anggap gagal. Karena ketika saya melukis terjadi pengulangan dalam pemikiran saya. Akhirnya saya nggak mau, saya mundur, mending saya batalin. Akhirnya saya mencari sesuatu yang baru lagi. Nah itu diri saya. Akhirnya saya selalu gimana caranya saya mau menampilkan sesuatu yang tidak seperti kemarin. Kalau seperti kemarin buat apa saya berkesenian? Saya itu mau, ya itu salah satu tanggung jawab mungkin sebagai seorang seniman ya, harus menampilkan sesuatu yang baru. Ya kalau untuk pameran tunggal, alhamdulillah kalau nggak salah sudah 8 kali. 8 kali pameran tunggal, salah satunya ada di Taman Ismail Marzuki, Galeri Cipta 2, Cipta 3, 2 kali saya pameran di sana. Saya pernah pameran tunggal di Tentara Budaya. Saya pernah pameran tunggal juga di Galeri Nasional Indonesia. Dan juga saya pernah 2 kali pameran di Batam. Di Batam saya pernah, itu saya kerjasama dengan Batik 88, seorang desainer. Di situ kebetulan desainernya itu satu aliran dengan gaya lukisan saya waktu itu. Nah, beliau mengajak saya pameran dan bikin galeri di sana. Cuman saya jawab, saya mau pameran di sana, tapi bukan untuk komersial. Kalau untuk komersial saya udah tahu jawabannya, makanya saya kalau mau memberi tanda petik virus untuk di sana, saya mau. Nah, beliau menyanggutin, akhirnya sampai kurang lebih setengah tahun saya di sana. Nah, di situ. Nah, pameran untuk tunggalnya. Kalau untuk ajang yang lain mungkin ya kompetisi atau binil, saya pernah ikut binil Banten, pernah Beijing International Binil pernah. Saya pernah pameran tunggal di Galeri Nasional tahun 2016 dan itu memang sangat sulit. Galeri itu adalah hampir tujuan seluruh seniman yang ada di Indonesia, karena itu satu-satunya galeri yang nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah saya di situ bisa lolos, bisa masuk pameran tunggal. Bahkan setelah saya sebagai pelukis otodidak yang bisa pameran tunggal di sana.
Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, saya masuk mewakili khususnya Indonesia, khususnya Jakarta, umumnya Indonesia, untuk mewakili Indonesia ke ajang Binil Beijing International Art Binil yang ke-8. Ya itu keinginan saya tuh waktu itu ya pengen internasional lah, paling enggak saya di nasional saya udah bergerak, entah apa hasilnya saya juga orang lain yang akan menilai. Nah saya mencoba untuk ikut Beijing itu, alhamdulillah saya lolos di situ. Untuk impian selanjutnya ya saya pengen pameran tunggal di salah satu museum mungkin internasional, tapi paling enggak itu masih menjadi cita-cita saya untuk paling utama sih pameran tunggal di sebuah museum di luar negeri paling. Kalau dampak secara nyata buat saya itu satu, kurang bersosialisasi dengan teman, itu satu. Nggak bisa, ide itu nggak bisa kita saling bertukar ide untuk apa, itu nggak bisa berkunjung silaturahmi ke sebuah galeri atau sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dampak ekonominya sebenarnya kalau kita mau tarik ke dalam Bu, sebenarnya buat seniman seharusnya nggak perlu ada dampak ekonominya. Karena menurut saya itu kehidupan seniman memang seperti itu gitu loh. Kehidupan seniman tuh ada pandemi nggak ada duit, emang ya naik turun. Giliran waktu susah ya susah, giliran waktu lagi ketemu bagus ya bagus. Jadinya saya nggak terlalu mendramatisir pandemi ini, akhirnya saya jawab dengan saya terus berkarya. Akhirnya dari karya saya itu dilihat orang juga, dilihat orang, akhirnya ada beberapa yang Yosuke saya ambil ya. Itu jadinya saya merasa kena dampaknya, bukan dampak secara ekonomi, akhirnya dampak secara hubungan sosial antara teman, antara galeri, dan itu yang berkurang menurut saya seperti itu. Kalau anak tuh sebenarnya kalau dari kecil ya, dari kecil mereka, saya kan punya anak 3, apalagi yang kecil lagi lebih aktif lagi. Sebenarnya tuh mereka melukis tuh bagus, lumayan. Cuman ya karena masih anak-anak, saya juga nggak pernah mengajarkan mereka untuk begini begitu, nggak. Saya bebaskan mereka. Akhirnya yang paling tertua itu sebenarnya dia senang musik, main musik. Cuman kuliahnya di perfilman. Jadi melukis bagus, tapi cuman karena sering melihatnya orang tuanya melukis, mungkin ya dianggapnya atau gimana lah, udah biasa lah. Akhirnya dia pun kuliahnya ambil perfilman di situ. Kalau yang satunya, yang nomor 2 itu ya sekarang juga lagi melukis, dia lagi ada tugas ini, cuman nggak begitu belum intens, belum gitu. Kalau menurut saya idealnya senimannya ada punya partner diantaranya yang kolektor ataupun galeri. Itu sebenarnya dibutuhkan. Tapi selama ini kan ada kalau saya lihat dari track record teman-teman yang udah di atas, ini rata-rata semua punya. Makanya ketika orang ngomong anti ini itu, menurut saya itu karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan itu. Kalau saya terbuka, bahkan saya itu mengharap, yuk ayo kerjasama, bagaimana kita saling bisa bersimbiosis mutualisme sesama. Saya pelaku seni, Anda art dealer ataupun galeri, ayo kita kerjasama, ayo kita jalan bareng untuk maju bareng. Itu seperti itu. Kalau pemikiran saya seperti itu. Ya ketika itu kerjasama terjadi, berarti kan ada MOU, ada hitam di atas putih. Tentunya kita harus sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menjaga komitmen. Jikapun ada kesalahan ya segera diperbaiki, terus untuk lanjut selanjutnya, untuk lebih baik ke depannya lah istilahnya. Jangan sampai punya pemikiran kita untuk memanfaatkan orang lain ataupun kita dimanfaatkan. Lebih baik ya kita sama-sama untuk menjalani itu. Harapan ke depan saya ya, pertama pandemi segera berlalu, seniman mulai beraktivitas kembali normal seperti semula. Dan saat ini juga saatnya seniman untuk mengeluarkan semua ide gagasannya untuk menangkap
momen ini untuk selanjutnya untuk menampilkan karya-karyanya yang akan lebih bagus lagi, yang lebih luas lagi, secara luas lagi, mungkin secara internasional dan sebagainya. Dan harapan saya ya sama, pemerintah ada ikut andil